Selamat pagi Pak, saya Trifona Ningsi akan menjelaskan hasil analisis novel Sophie. Novel ini tidak hanya sebuah cerita fiksi, tetapi juga merupakan pengantar untuk memahami filsafat. Yang pertama, novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang berusia 14 tahun bernama Sophie Amundens. Suatu hari, Sophie menerima sebuah surat yang tidak tahu surat itu berasal dari mana. Tetapi dalam surat itu berisi dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah kamu? Dan pertanyaan kedua, dari manakah asal dunia? Dan dari awalnya dia merasa bingung, tetapi kedua pertanyaan itu membuatnya mulai berpikir lebih dalam tentang dirinya sendiri dan kehidupan. Yang kedua, Sophie mulai bertemu dengan seorang filsafat yang bernama Alberto. Melalui belajar tentang filsafat, pelajaran dari zaman Yunani kuno, Sophie hingga zaman modern, Sophie mengetahui bahwa manusia sejak dulu selalu berusaha untuk mencari jawaban tentang kehidupan, alam semesta, dan tujuan hidup. Sebelum ada ilmu pengetahuan, manusia menjelaskan peristiwa alam melalui mitos. Namun, para filsuf mulai menggunakan akal dan logika untuk mencari jawaban dari sinilah lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Adapun pelajaran penting yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Socrates, seseorang yang menjadi bijaksana bukan karena merasa paling tahu, tetapi karena menyadari bahwa dirinya masih harus terus belajar. Oleh karena itu, manusia harus berani bertanya dan berpikir kritis. Selanjutnya, menurut Plato bahwa dunia yang kita lihat belum tentu merupakan kenyataan sesungguhnya. Sedangkan menurut Aristoteles, mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan terhadap alam yang berada di sekitar kita. Memasuki zaman modern, Sophie belajar bahwa manusia memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Menurut Descartes juga menyatakan bahwa manusia dapat yakin dengan keberadaannya karena ia mampu berpikir. Locke menjelaskan bahwa pengalaman sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Karena di mana kita bisa banyak mendapatkan pengalaman, otomatis pengetahuan yang kita dapatkan juga sangat lebih banyak lagi. Menurut Kant, menggabungkan pemikiran tersebut dengan mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari perpaduan antara akal dan pengalaman. Karena menurut dia, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sophie selain belajar filsafat, ia juga mulai menemukan banyak hal yang aneh dalam kehidupannya. Ia sering menerima kartu pos yang ditunjukkan kepada seorang gadis yang bernama Hilde. Karena hal itu, Sophie menyadari bahwa dirinya hanyalah tokoh dalam sebuah cerita yang ditulis oleh ayah Hilde. Pada bagian ini, salah satu bagian paling menarik untuk ikut bertanya tentang arti kenyataan dan keberadaan manusia. Di akhir cerita, kita diajak berpikir tentang suatu pertanyaan penting, yaitu apakah manusia benar-benar bebas menentukan hidupnya, atau sebenarnya hidup kita juga dipengaruhi oleh banyak hal di luar kendali kita sendiri. Secara keseluruhan, novel ini adalah pencarian jati diri, makna kehidupan, dan pentingnya berpikir kritis.
juga mengajarkan manusia tidak boleh menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi harus memiliki rasa ingin tahu, bertanya, mencari jawaban, dan terus belajar sepanjang hidupnya. Tokoh utama Sophie menunjukkan perubahan karakter yang sangat jelas, di mana di awal cerita dia hanya seorang remaja biasa, tetapi setelah mempelajari filsafat, dia menjadi lebih dewasa, kritis, dan mampu melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Novel ini juga mengandung nilai kehidupan, seperti nilai pendidikan, yaitu memperkenalkan sejarah filsafat. Yang kedua, nilai moral, yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar, serta nilai filosofis, yang mengajarkan pembaca memahami siapa diri mereka dan tujuan hidup mereka. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Kesimpulan dari novel ini bukan sekedar tentang seorang remaja, melainkan sebuah pelajaran perjalanan intelektual yang mengajak pembaca berpikir tentang kehidupan. Melalui kisah Sophie ini, kita belajar bahwa setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Semakin banyak bertanya, semakin banyak hal yang kita tahu, dan semakin luas pula kita memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia yang ada di sekitar kita saat ini. Sekian penjelasan hasil analisis novel Sophie dari saya. Terima kasih.